masa lalu aku waktu masih kecil. Dan ya bisa bilang aku trauma lah kalau ingat itu. Dia meluk tiang itu, mungkin badannya tuh kayak nggak tinggi-tinggi banget dan nggak kecil-kecil banget, tapi mukanya tuh kayak anak-anak, ngerti gak sih? Kayak pakai pupur dingin terus kayak pakai pampers. Hai guys, aku Ilham Nugrah, selamat datang di channel aku. Oke, karena banyak banget yang suka video-video horor aku kayak begini nih, kalian bisa lihat, dan masih banyak lainnya. Dan itu video-video horor aku itu viral banget, yang nonton bisa sampai 5 juta, 6 juta orang, bahkan sampai ada yang belasan juta. Kenapa? Ya karena itu adalah kisah nyata yang memang aku alamin. Ada beberapa. Jadi makanya banyak yang bilang kayak ceritanya kok kayak nyata banget, dan aku ngalamin nih bang, aku ngalamin nih Kak Willy. Ya karena memang itu yang aku alamin gitu. Jadi sebelumnya buat kalian yang nggak tahu, aku ini orang yang berasal dari Kalimantan Timur. Jadi kalian tahu sendiri lah Kalimantan gimana tentang ceritanya yang. Jadi memang Kalimantan itu terkenal dengan cerita horornya. Dan kali ini aku bakal ceritain pengalaman aku waktu masih SD. Waktu aku masih SD kelas 1 kalau nggak salah ya, karena aku tuh kecil banget. Jadi itu pengalaman aku ngeliat ada orang di dalam air. Jadi cerita horor yang aku alamin ini bisa dibilang cukup rame banget di daerah aku, karena sampai ada yang meninggal. Jadi ini aku nggak bohong sama sekali. Mungkin kalau dicek berita itu ada juga ya, karena itu beritanya dulu memang cukup rame banget. Tapi zaman aku dulu SD itu HP itu nggak terlalu booming gitu, dan internet kayaknya belum ada. Soalnya masih zaman HP yang kotak kecil gitu. Jadi zaman dulu itu memang nggak terlalu gampang buat viral karena internet aja masih susah gitu ya. Kalimantan ini sangat terkenal sama yang namanya kuyang dan juga hantu banyu. Nah, hantu banyu itu apa sih? Hantu banyu itu hantu air. Dan kali ini aku bakal ceritain tentang hantu banyu. Buat yang nggak tahu hantu banyu itu apa? Hantu banyu itu adalah hantu air yang ada di sungai. Dan hantu itu memang cukup bisa dibilang, kalian bisa lihat sendiri lah di Google atau dimanapun seperti apa penampakan hantu banyu ya, hantu air. Dan kali ini aku bakal ceritain sesuai dengan apa yang aku lihat waktu aku kecil, gimana bentukan hantu banyu. Dan cerita ini cukup menyeramkan karena kalian bisa lihat sendiri nih, aku sampai merinding. Padahal kita belum mulai, dan cerita ini sampai tetangga aku ada yang meninggal. Oke, aku bakal ceritain dari awal. Jadi, kejadian ini tuh berkisar antara 2007 atau 2008, aku juga lupa. Itu aku masih kelas 1 SD, jadi aku masih kecil banget. Dan kebetulan bapak aku itu suka mancing ke sungai. Jadi di sungai itu kayak ada tempatnya itu kayak jembatan gini. Dia kayak dermaga, tapi bukan dermaga. Dia kayak perusahaan gitu dan ada jembatannya, terus itu ada cabangnya lagi tuh. Nah, di cabangnya ini banyak tiang-tiang di bawahnya. Nah, di bawah tiang-tiang itu banyak banget udangnya. Kalau sekali mancing itu rame banget itu. Kadang bawa paman-pamanku, terus kakak sepupuku, semuanya mancing banyak. Dan aku waktu itu selalu maksa buat ikut, tapi nggak pernah diajak ya. Dan cerita itu aku waktu masih SD kelas 1. Sekali lagi, waktu aku SD kelas 1 itu masih kecil banget. Aku jujur suka banget mancing. Dari kecil aku suka mancing kayak di paret-paret, terus di kolam-kolam kecil. Yang pastinya nggak dibolehin di sungai ya, karena banyak banget anak-anak kecil yang coba mancing-mancing di sungai terus tiba-tiba jatuh dan tenggelam sampai meninggal. Itu di Kalimantan banyak banget kasus begitu. Dan aku ingat banget, keluarga aku itu kayak bapak aku, paman aku, sepupu-sepupu aku, mereka itu kalau mancing pasti malam. Ya karena memang mancing udang itu pasti dapatnya malam ya. Karena kalau siang jarang banget udang mau makan. Suatu ketika aku tuh kayak maksa banget gitu, kayak pengen banget ngerasain mancing udang di sungai, karena aku pengen ngerasain pancingan yang muter-muter gitu loh. Jadi kalau mancing di parit itu kan aku mancingnya cuma angkat-angkat doang ya, karena pakai kayu.
Tapi kalau mancing di sungai pasti pakai pancing yang muter-muter itu tuh, namanya kerekan, nggak tau lah apa namanya. Saking maksanya aku pengen mancing, waktu itu bapak aku kerja dan belum pulang. Jadi jam 4 sore paman aku mancing, dan paman aku memang baik banget yang ini. Paman aku itu mancing sama sepupu aku, cuman berdua. Jadi zaman dulu itu kami nggak punya motor dan pakai sepeda. Nah sewaktu itu mereka cari cacing dan aku ikut bantuin. Mungkin ya karena mereka kasihan sama aku ya, jadi aku cari cacingnya yang banyak gitu. Terus aku bilang, boleh nggak om aku ikut, kak aku pengen ikut gitu. Dan ya alhamdulillahnya diajak, tapi dia bilang tapi kita naik sepeda ya. Kita berangkat itu waktu selesai asar. Jadi setelah jam 4, iya jam 4 sore kita berangkat. Dan kita berangkat sampai ke tempat pemancingan itu. Jadi tempat pemancingan itu seperti ini ya. Kalau digambarin tuh kayak kita sampai di tepi sungai nih. Ini tepi sungai, terus nanti kayak ada jembatan. Jadi jembatannya seperti ini. Terus ada lagi jembatannya memanjang begini nih. Nah, di sini sudah di ujung nih. Jadi ini posisi di tengah-tengah sungai ya, tuh kayak begini nih. Bisa ke sebelah sana dan bisa ke depan sini. Nah, aku itu mancing cuman di tengah-tengah sini nih, di pinggir. Enggak di pinggir-pinggir banget lah, lumayan tengah lah ya. Karena pinggirnya di sini nih, daratannya. Omku bilang aman sih kalau sama om, mungkin bapak kamu gak bakal marah. Jadi ya udah, karena ada orang tuanya. Tapi buat kalian semua yang sekarang nonton mungkin masih di bawah umur, jangan pernah coba-coba mancing di sungai ya, karena itu sangat berbahaya. Jadi jangan dicontoh aku yang dulu ya. Jadi aku dulu itu berani ya karena memang ada orang tuanya, karena ada paman aku itu. Makanya aku berani ikut mancing dan dibolehin ke sungai. Dan kita lanjut di tempat yang ini nih, aku mancing, dan itu sungai memang dalam banget ya, namanya juga Sungai Mahakam ya. Pas aku mancing, ini pengalaman pertama kali aku yang namanya ngerasain mancing udang. Aku nggak ngerti gimana caranya, dan ternyata mancingnya gampang, cukup ditaruh aja, nggak perlu dilempar. Dan setelah aku taruh di bawah dekat ini ada yang namanya tiang-tiang gitu loh, kayak tiang-tiang yang bulat-bulat besar itu, tiang-tiang gitu beton. Nah aku mancing di bawah situ tuh, aku lempar aja di bawah situ. Nggak lama, kita kan berangkat sejaman ya karena lumayan jauh naik sepeda ya. Jam 5 itu kita sudah mulai start mancing. Sampai kita sampai di tempatnya itu kan jam 5 sore, jadi nggak terlalu gelap. Di situ aku langsung dapat udang besar banget. Di situ aku badan sampai mau siup, jujur aku sampai wah kepalaku berat banget karena angkatannya memang berat ya. Jadi aku dapat udang galah yang ada capitnya itu sebesar tangan aku segini. Waktu aku masih kecil ya, aku kecil banget, dan udang itu udah lumayan besar bagi aku, udah besar banget sih. Sampai capitnya itu kayak ada lumut-lumutnya gitu loh. Aku nggak kuat ngangkat, jujur nggak kuat angkat. Jadi yang angkat itu paman aku, dan mereka juga semua kaget gitu. Baru pertama kali mancing tapi dapat besar. Nah di situ ya, selama kita mancing ya pikirannya positif-positif aja. Kita berharap kayak wah rezeki nih, kita mancing terus. Dan sampai mau maghrib umpan kita kehabisan. Nah di situ mulai nggak asik dong mancing, umpannya habis. Jadi cacing kami habis dan ya kami mau ngapain lagi? Kami memutuskan untuk pulang, tapi bukan pulang begitu aja. Kami pulang buat cari cacing lagi. Nah di saat perjalanan pulang, di sini perasaan kita semua sudah mulai nggak enak gitu, karena kita pulang pas lagi maghrib, posisi di jalan nih, dan di daerah aku ini masih hutan ya. Jadi buat kalian dengar Kalimantan itu pasti hutan ya, memang daerah aku ini memang hutan dan gelap banget, nggak ada tuh lampu-lampu di pinggir jalan itu, nggak ada sama sekali. Jadi kita jalan gelap, naik sepeda masing-masing ya. Jadi paman aku naik sepeda, aku naik sepeda, dan kakak sepupu aku naik sepeda. Bayangin aku yang paling kecil naik sepeda juga sendiri lagi, bukan digonceng. Di situ pas kita pulang, pas mau ke jembatan, kayak ada jembatan gitu, perasaan sudah mulai gak enak dong, karena kan gelap ya. Cuman ada lampu satu di bawah jembatan, jadi sepanjang jalan itu gelap, dan ada lampu satu di jembatan karena di simpang 4 gitu. Nah pas kita sudah mau nyentuh ke jembatan, jembatannya kecil kayak jembatan paret doang.
Di jalan ini kita ngelihat kayak ada yang berdiri, dan ternyata itu anjingnya tuh besar banget. Di situ kita mulai panik. Jujur aku memang paling takut sama yang namanya anjing ya karena mungkin karena pengalaman ini. Dan anjing itu besar banget, dan kami mikirnya cuma satu ya, kita mikirnya cuma satu doang. Dan setelah kami mendekat, kata pamanku, ingat ya, jangan panik. Kalau ada anjing jangan panik, jangan lari, jangan ngebut, biasa aja kita jalannya, biasa aja, biar dia nggak ngejar kita. Oke lah, berusaha nggak panik kan. Kita jalan, pas sudah mau mendekat, anjingnya teriak, kuk. Pas sudah anjing teriak, ternyata di belakangnya anjingnya banyak banget. Dan di situ mungkin sekitar ada 7 ekor anjing yang mau ngejar kita gitu. Wah, di situ udah perasaan sudah kayak nggak enak kan. Wah, gimana ini? Yang lain jalan santai nih, paman sama kakak sepupu aku jalan santai, dan aku yang panik di belakang. Bayangin aku ditinggal di belakang. Terus kata pamanku yang di tengah, jangan panik Nil, jangan panik, kamu masuk ke tengah kita. Jadi begini, aku langsung masuk ke tengah, paman aku di belakang. Dan tiba-tiba anjingnya nabrak sepeda aku dari samping, bak, dan sepeda aku jatuh. Dan di situ kita dikerubungi anjing, aku yang dikerubungin. Cuman ya paman aku sigap banget, dia langsung angkat sepedanya terus dibanting sepedanya, bak gitu, sampai anjingnya yang paling besar itu lari. Dan dia langsung cari balok gitu buat mau mukul anjingnya yang dekat di kakiku. Dan itu bener-bener hampir digigit, namanya anjing liar ya. Ya kami semua takut dong. Dan alhamdulillahnya kita sampai dengan selamat lah ke rumah. Nah pas sampai di rumah ternyata bapakku udah pulang. Alhamdulillahnya gak dimarahin karena dia lihat ada paman aku yang jagain gitu, ada yang ikut, jadi kayak gak terlalu takut gitu ya. Bapakku senang dong ngeliat aku dapat udang besar, karena paman aku dapat udangnya kecil-kecil gitu, cuman segini doang nih, yang jempol-jempol gini, kecil-kecil. Dan kakak sepupu aku juga dapat ikan, malahan ikan otek namanya. Itu bisa dibilang ikan yang paling gak disuka sama pemancing ya. Setelah aku buka tas aku dapat udang yang lumayan besar gitu kan, setangan. Bapakku tuh bahagia banget lihat itu. Bapakku langsung goreng, karena bapakku suka banget yang namanya kayak ikan atau udang gitu. Bapakku langsung goreng dan langsung dimakan. Pas bapak aku sambil makan, lagi makan gitu ya, bapak aku lagi makan. Nah aku sama paman aku sama kakak sepupu aku, kita lanjut cari cacing terus. Kita cari cacing lagi, kita banyakin lagi karena kita mau berangkat lagi. Bapak aku nyuruh malah, ayo cari lagi, nanti bapak ikut. Karena ngelihat aku dapat udang yang besar tadi tuh, yang setangan ini nih. Akhirnya bapak aku bantu juga cari cacing. Setelah makan, langsung kita kumpulkan cacingnya dan kita berangkat lagi mancing. Dan kali ini kita pakai motor. Waktu itu paman aku juga pakai motor dari kakak sepupu aku, karena bapaknya juga sudah pulang dan bapakku juga sudah pulang ke rumah, jadi pakai motor gitu. Jadi aku sama bapakku dan kakak sepupuku sama pamanku, kita berdua masing-masing. Jadi kalau pakai motor enak ya, kalau ada anjing tinggal kabur. Nah sesampainya ke tempat pemancingan yang tadi, di pelabuhan atau perusahaan lah bisa bilang, cuman aku nggak boleh sebutin ya karena ini kejadiannya juga cukup menyeramkan. Dan sampai di tempat itu aku masih mancing di tempat yang sama gitu, posisi ini, dan aku masih di simpangan 3 ini, di tengah-tengah sini nih, yang ada tiang-tiangnya banyak tuh. Aku nggak mau pindah karena aku bilang bapakku, Pak, aku tadi dapat di sini, jadi kita harus balikin di sini, siapa tahu ada keluarga udangnya dalam nih. Bercanda gitu kan sama bapakku. Jadi bapakku bilang, oke, kita di sini aja. Paman aku jauh nih, dia ke ujung jalan sini nih. Dia sama sepupu aku, dan aku berdua sama bapakku mancing di tempat yang aku awal tadi. Di saat mancing semua berjalan baik-baik aja. Perasaan aku ya kayak, wah pasti dapat lagi nih. Tapi di sekitar jam 9 malam tuh sudah perasaan gak enak. Karena tiba-tiba yang gak pernah ada kapal di situ, tiba-tiba ada kapal yang besar banget mampir di samping kita. Jadi kayak airnya tuh, wah ombaknya bukan main, deras banget. Dan tiba-tiba kapalnya berhenti gitu, kayak mungkin dia lagi istirahat atau gimana, aku juga gak terlalu ngerti ya. Dan itu kapalnya besar banget, tapi dia gak lama, cuman sekitar 20 menitan. Nah
Di saat ada kapal yang berhenti di samping ini, aku melihat ada sesosok manusia di dalam air. Dan itu wah banget. Tapi anehnya, orang itu kayak kita, kayak manusia biasa. Yang kalau yang aku lihat waktu itu, dia cuma ngeliatin aku dan aku tatap gitu dia. Jadi dia itu ada di bawah tiang-tiang yang jembatan ini yang aku lempar pancingan itu. Dia meluk tiang itu tuh. Aku merinding banget serius nih. Ini aku merinding banget. Dia tuh meluk kayak begini nih. Dia meluk tiang itu. Mungkin badannya tuh kayak nggak tinggi-tinggi banget dan nggak kecil-kecil banget, tapi mukanya tuh kayak anak-anak, ngerti gak sih? Jadi tuh serius, wah nah, jujur aku merinding banget. Dan aku masih ingat mukanya tuh ya kayak anak-anak biasa, cuma bedanya dia kayak pakai pupur dingin terus kayak pakai pampers gitu loh. Rambutnya pendek dan matanya di sini itu hitam semua. Nah, di situ aku tatapan lama banget sama dia. Jadi kayak dia di bawah gini kan. Jadi aku pas mancing begini nih. Terus aku ngeliat kayak, dan itu aku natap lama banget, mungkin sekitar 1 menit. Dan posisi bapak aku nih di samping aku gini ya. Dan aku langsung setelah 1 menit aku tatapan, dia tuh kayak ngajak aku main gitu loh, kayak ayo sini. Cuman aku diam aja kan, aku ya kaget ya. Waktu itu aku ngelihat orang di bawah air terus ngajak main gitu kan, kayak gak masuk akal gitu loh. Kepala aku merinding banget serius. Dan setelah aku tatapan lama sama dia, aku langsung bilang ke bapak aku, Pak, pandangan aku langsung hilang dong, langsung ke bapak aku dong, kayak, Pak, di situ tadi aku lihat ada orang. Bapak aku langsung kayak, hah? Orang? Mana? Bapak aku lihat di bawah situ, dan wow, tidak ada apa-apa. Pas aku lihat lagi, loh, orangnya sudah nggak ada. Di situ bapak aku mulai kayak, kamu jangan bercanda, Will, katanya. Terus aku bilang, Pak, beneran Pak, tadi ada orang di situ. Ah, itu cuma bayanganmu aja, perasaanmu aja kali. Sudah, mancing lagi. Terus bapakku bilang, kenapa, kamu mau pulang kah? Bapakku mungkin merasa gitu, kayak aku memang benar-benar ngeliat orang di situ. Aku langsung kayak nggak mau ngomong lagi, langsung diam aja. Dan alhasil 10 menit kemudian pulang. Itu udah nggak dapat sama sekali, nggak dapat apapun. Kita mancing kosong, nggak dapat apa-apa. Dan setelah kejadian itu kita pulang semua ke rumah. Ya di jalan pulang tuh kayak, ya aku masih kepikiran dong. Aku masih ingat banget, bayangin sampai sekarang aku masih ingat mukanya. Sampai ke rumah tuh kayak badan aku udah nggak enak. Tiba-tiba aku sakit selama 2 hari. Jadi 2 hari itu aku demam, panas. Orang bilang mungkin kepuhunan atau ya mungkin bekas ngeliat itu jadi kayak panik. Dan tiba-tiba badan aku, pokoknya aku sakit selama 2 hari lah ya. Dan setelah 2 hari aku sakit itu ada berita yang benar-benar wah banget, yang mengejutkan semua orang. Jadi kita mancing ini kan di musim kemarau ya. Kebetulan itu memang musim kemarau panjang bisa dibilang. Jadi Kalimantan tuh air benar-benar surut, cari air mandi itu susah, dan apalagi air minum ya itu susah banget. Semua air asin semua. Dan karena musim kemarau yang panjang, bisa bilang panjang banget, jadi banyak anak-anak itu yang nakal ya, bisa dibilang. Pokoknya kalau suka berenang ke sungai itu dibilang nakal. Karena memang orang tua zaman dulu itu gak suka yang namanya anaknya berenang di sungai. Karena itu bahaya banget ya. Di Sungai Mahakam nih, kalau kalian berenang sembarangan, gak bisa berenang ya bisa hilang. Yang berenang itu bukan orang jauh, tapi tetangga aku, bisa dibilang teman juga. Tapi gak terlalu akrab ya, karena ya memang gak akrab gitu. Jadi tetangga aku ini mungkin sekitar umurnya sama aku beda 2 tahun, tapi dia punya kakak yang bisa dibilang agak tua. Jadi ya mereka mainnya sama orang-orang yang teman kakaknya ini nih. Adiknya ini ngikut gitu. Dan kakak sepupu aku yang suka berenang itu, suka mancing ini, sama aku juga yang aku ceritain itu, dia berteman sama
kakaknya tetangga aku nih. Dan kebetulan waktu itu dia nggak ikut berenang ya, dia nyusul. Nah jadi tetangga-tetangga aku ini mereka kayak mau berenang semua nih ke sungai. Dan sungainya itu tempatnya di tempat yang kita mancing ini, tapi di tepi ya, kan ini dermaganya ya, tempat kita mancing itu ya, jembatannya. Dan di pinggir-pinggir sini nih, nah di pinggir-pinggir sini itu kayak daratan kan, jadi kayak pantai gitu loh, tapi bukan pantai, ini sungai ya, pasir lah, tanah lah ya. Mereka itu datang ke sana lewat pinggir, bukan lewat pintu. Jadi kayak nggak ada sapam, nggak ada siapapun lah, bener-bener kayak memang anak-anak mau berenang aja gitu. Mereka lewat samping itu ngelewatin kayak rumput-rumput, sahabat-sahabat lah, bisa dibilang kayak pohon-pohon ya, bisa dibilang kayak hutan kecil lah ya, berapa meter gitulah, mungkin ada 300 meteran jalan kaki. Sepeda mereka semua ditaruh di pinggir jalan. Dan ya mereka berenangnya mulai di jam 3 kalau nggak salah ya, mereka jalan-jalan jam 3, mereka menikmatin sejam. Dan di jam 4 mau ke jam 5, di antara setengah 5 itu katanya yang berenang ya, katanya kakaknya yang berenang waktu sehat kan ditanya-tanya tuh ya, dia bilang kayak pertama kita berenang tuh airnya surut, dan waktu adiknya itu ke tengah tiba-tiba airnya naik, dan adiknya tuh padahal bisa berenang tapi adiknya tuh kayak keseret gitu, ditarik. Katanya sih waktu kakaknya bilang aku kayak ditarik juga, cuma lepas, jadi kayak ada yang narik kita semua ke dalam air gitu. Dan adiknya innalillahi wa inna ilaihi rajiun, meninggal dunia dan hilang. Dan waktu hilang itu heboh banget, jadi semua orang semua ngumpul semua di tempat berenang itu, di pinggir sungai itu ya, di tepi sungai itu kita semua ngumpul buat cari. Dan itu nggak ketemu, sampai ada yang orang pintar lah, sampai tim SAR juga datang. Dan konon katanya kalau ada yang tenggelam, bantal yang suka dipakai tidur itu dilempar aja ke sungai, nanti itu bakal bangun gitu, dia bakal nyariin orangnya, dan bisa dibilang orang tadi bisa naik biar ada wujudnya gitu loh. Dan ternyata memang nggak bisa ya, tetap nggak dapat. Setelah 2 hari baru ketemu, dan kalian tahu ketemunya di mana? Dan ini mengejutkannya, 2 hari itu ketemunya di tiang yang aku lihat ada orang meluk. Dan ini benar-benar nyata. Orang yang hilang ini, tetangga aku ini, muncul di situ. Dia kayak namanya ngambang, dia kayak nyender di tiang yang aku lihat ada orang itu. Ini dibilang kayak cerita khayalan, tapi ini nyata. Dan di situ paman aku yang lihat, dia langsung kayak, wah ini kan yang ceritain Willy kemarin, di situ ada orang. Dan di situ aku juga heboh, bisa dibilang aku ditanya-tanya ini satu gang rumah aku nih. Setiap aku mau beli es atau mau beli jajan gitu, mereka langsung nanyain kayak, Will, kamu beneran lihat itu ya Will? Kamu lihatnya gimana Will? Ada orang di dalam situ ya? Ya aku bilang kayak, ya ada orangnya meluk tiang gini lah, pokoknya aku ceritain lah ya. Dan mereka langsung kayak, wah apa itu yang namanya hantu banyu? Apa itu yang namanya hantu air? Aku banyak banget yang nanyain cerita, aku sampai bingung juga jawabin apa. Intinya aku ya sampaikan yang aku lihat orang itu ya begitu. Orangnya kayak pendek, kayak kita juga, kayak manusia, kayak anak-anak gitu, pakai pampers. Terus dia kayak matanya itu hitam sekelilingannya, dan kulitnya itu kayak pakai pupur dingin itu, putih banget. Setelah kejadian itu cukup lama banget aku ditanya-tanyain orang. Tapi ya anehnya, setelah tetangga aku ditemukan tadi wujudnya, air yang tadinya surut mati berbulan-bulan tiba-tiba nyala. Air ledeng itu yang bener-bener mati, air PDAM, tiba-tiba nyala. Kan musim kemarau ya. Dan setelah itu kayak hidup kembali normal gitu, air jadi normal, nggak ada air mati lagi, nyari air jadi gampang, nggak ada surut-surut lagi, nggak ada kemarau lagi, hujan pun turun, apa semua. Ya itu tadilah yang ceritaku yang cukup horor banget ya. Dan aku sedih banget ngelihat orang tuanya
ditinggal sama anaknya ya. Pasti sedih banget ya perasaan orang tua ngeliat anaknya meninggal dunia. Dan di situ aku makin takut sama namanya sungai. Makanya aku sampai sekarang nggak bisa berenang. Ya karena memang dari kecil sudah ditakut-takutin dan aku ngeliat bukti nyata dengan mataku sendiri. Makanya aku sampai sekarang nggak bisa yang namanya berenang. Ya mau gimana lagi. Itulah cerita horor yang aku alamin waktu kecil. Dan masih banyak lagi cerita horor yang pernah aku alamin yang bisa dibilang nyata, memang kejadian gitu loh. Ini yang aku lihat, cerita yang aku alamin. Semuanya kembalikan lagi, semua itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi buat kalian intinya banyakin ibadah, jangan lupa sholatnya kalau bisa dijaga ya, baca Al-Quran. Sekali lagi, umur, maut, rezeki, jodoh itu semua di tangan Tuhan. Allah semua yang ngatur. Jadi buat kalian semua jangan lupa ibadah dan sayangilah diri kalian, jaga diri kalian baik-baik. Kalau diomongin orang tua itu nurut, jangan pernah ngelakuannya. Dan sekian, itu aja cerita dari aku yang aku alamin. Mungkin aku bakal cerita yang lain karena masih banyak banget pengalaman horor yang aku punya. Ya, sampai di sini. Atau kalau kalian punya pengalaman horor, kalian bisa komen di bawah sini, atau kalian bisa DM aku di Instagram aku @willianugrah_. Nanti aku bakal bikinin konten YouTube. Dan ya, mohon maaf kalau aku ngomongnya kurang lancar ya, karena aku jujur pas ngomong tadi cukup menakutkan. Aku jujur takut sendiri karena ini memang masa lalu aku waktu masih kecil. Dan ya bisa bilang aku trauma lah kalau ingat itu. Aku merinding banget tadi pas ngomong, jadi nggak terlalu lancar ya. Segitu aja, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sekian dari aku, Willianugrah. See you in the next video.